kasih Budi. Pertama-tama saya absen terlebih dahulu ya. Habibur Rahman Darami, hadir? Hadir. Abdul Hakim? Hadir. Alifal Bayaki? Hadir. Reza Abdullah? Hadir. Jalaluddin Romi? Hadir. Oke. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas nggak beda jauh dari materi sebelumnya, yaitu data dan frekuensi. Ada yang masih ingat nggak apa itu data dan frekuensi? Ada yang masih ingat? Nggak ada ya. Jadi saya ingetin lagi ya. Jadi data itu apa sih? Data adalah sebuah informasi yang kita dapatkan dari sesuatu ya. Lalu untuk frekuensi ada yang ingat nggak? Nggak ada. Oke, frekuensi itu data itu tadi, tapi ditaruh di dalam sebuah tabel. Tahu ya tabel ya? Tabel itu yang kotak-kotak itu. Nah, isinya biasanya berupa jumlah suatu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang data itu lagi, tapi kita akan lebih jauh lagi eksplorasinya ya. Pertama-tama semua akan tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Berarti udah belajar sebelumnya ya? Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas hari ini adalah diagram batang dan lingkaran. Nah, di sini diberikan terdapat dua orang yang sedang berbincang atau berbicara, di mana salah satu dari mereka itu mencatat apa yang dibicarakan oleh orang satunya. Nah, kira-kira perbincangan seperti apa yang memerlukan pencatatan? Ada yang punya gambaran? Kira-kira seperti apa sih? Kok perlu dicatat itu? Kira-kira apa yang dicatat? Mungkin masih bingung ya karena materinya masih baru. Jadi di sini saya kasih tahu salah satu contohnya, yaitu misal nih kita sedang berbicara di sebuah kelas. Kamu dari kelas ini ya, 8A. Iya, kalau aku dari kelas 8B. Nah, di situ salah satunya nyari informasi. Siswanya ada berapa? Misalnya 30. Perempuannya ada 28, dan sisanya adalah laki-laki. Ternyata di kelas satunya berbeda. Masing-masing dari perempuan atau laki-laki itu sama-sama 15. Nah, itu yang namanya perbincangan yang memerlukan pencatatan. Seperti itu ya. Jadi sudah ada gambaran ya. Oh, kalau kayak gitu ternyata pencatatan seperti itu ya. Nah, seperti apa sih hasil pencatatan orang tersebut? Ada yang punya gambaran? Nah, oke. Jadi untuk contohnya itu bisa macam-macam ya. Nah, ada mulai dari tulisan langsung. Jadi kalau misalnya kalian tulis, oh ternyata begini, itu bisa berupa tulisan langsung. Lalu yang kedua ada yang berbentuk angka. Nah, kayak ini berarti seperti tadi, ternyata siswa ini itu ada 18, ada 15, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya gambar. Nah, biasanya kalau kita belajar kan pasti ada gambarnya ya. Nah, itu biasanya juga ada yang ternyata diberikan data dengan gambar seperti ini. Itu nanti kalau berupa gambar bisa memudahkan kita untuk paham. Biasanya kalau kita lihat buku atau lihat video kan gambar langsung ya, jadi kita bisa langsung oh seperti ini toh. Sampai di sini ada yang menanyakan? Lanjut, sebelum kita memulai materi, saya mau jelaskan dulu tentang pembelajaran. Di sini kita ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep investigasi statistika dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Lalu yang kedua, siswa dapat mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diambil dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah konseptual yang melibatkan diagram batang dan lingkaran. Di sini saya mau jelasin dulu satu-satu supaya lebih paham ya. Untuk yang pertama, memahami konsep investigasi statistika. Apa sih investigasi statistika? Ada yang tahu? Kira-kira? Jadi, investigasi statistika itu sebuah kata yang dimana itu mengandung data. Jadi biasanya data itu kan seperti tadi ya, ada yang berupa catatan, tulisan, angka, dan gambar. Seperti itu. Nanti kalian akan minta supaya bisa paham seperti apa sih data itu. Lalu siswa dapat mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data. Mengumpulkan itu contohnya seperti tadi perbincangan itu ya, kita mencari informasi dari seseorang
orang, nanti seperti ini datanya, lalu kita akan olah itu seperti apa, bisa berupa penjelasan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Lalu interpretasi itu apa sih? Interpretasi itu seperti menunjukkan atau menyampaikan kepada orang dalam bentuk yang lain. Contohnya yaitu gambar. Nah, di sini kita mengambil diagram batang dalam perkara seperti itu. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual. Jadi kalau saya kalian ulangan biasanya kan ada soal cerita ya. Jadi yang namanya masalah kontekstual. Nanti kan diminta untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, ini kita mulai masuk ke materi. Apa itu diagram? Kira-kira ada yang tahu nggak diagram? Atau mungkin pernah dengar sebelumnya diagram? Nah, tapi belum tahu ya apa itu. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi diagram adalah gambar yang digunakan untuk menyajikan data atau informasi yang sudah kalian dapat tadi supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini seperti yang interpretasi data tadi ya. Nah, diagram ini bisa membantu kita untuk melihat pola, membandingkan dan menemukan hubungan suatu hal. Contohnya tadi yang jenis kelamin siswa, ternyata polanya tiap kelas itu ternyata berbeda-beda ya siswanya, jenis kelaminnya, dan membandingkan ternyata kalau dari kelas 8A lebih banyak perempuannya, sedangkan dari 8B ternyata sama. Seperti itu. Oke, tadi kan kita membahas soal data ya. Jadi ini untuk pengetahuan umumnya, data adalah informasi yang kita dapatkan dari suatu hal. Ya, data adalah sebuah fakta. Seperti itu. Kira-kira jenis data itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Mungkin menurut Hakim, kira-kira ada berapa? Dua. Yang lain ada jawaban lagi? Ada? Wow, ternyata benar loh, ada dua. Ya, kita lanjut. Kira-kira apa itu dua? Nah, dua ini kita ada yang namanya data numerik dan juga data kategori. Untuk data numerik sendiri itu data yang isinya berupa apa? Contohnya ada tinggi badan, berat badan, suhu, dan lain-lain. Sedangkan kalau kategori ini lebih cenderung ke suatu benda, contohnya buah, sayur, pakaian. Mungkin Habib bisa kasih contoh untuk numerik selainnya di sini? Apa kira-kira? Terus untuk Romian, kira-kira kategori apa? Seperti saya tanya. Boleh dipikirkan dulu, saya kasih waktu sekitar 3 menit. Oke, kira-kira sudah ada nggak jawabannya? Untuk numerik. Oke, masuk. Ada lagi? Apa yang ada? Ya? Romi? Kira-kira kategori? Kursi. Apa? Kursi. Kursi. Oh ya, mungkin kursi yang digunakan gitu ya. Oh ya, bagus. Teman-teman ada nggak? Mungkin. Ya, tapi. Jenis kelamin anak. Nah, ya itu juga masuk ya, bagus. Nah, ini saya mau kasih contoh yang lain untuk numerik misalnya umur, seperti itu, ukuran sepatu, gitu ya. Lalu untuk kategori contohnya, misalnya handphone yang digunakan nih, kelas. Lalu mereka ini suka pakai tas merek apa? Misalkan di sini macam-macam ada Adidas dan lain-lain seperti itu ya. Oke, bagus sekali tadi jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis diagram. Jenis diagram itu banyak ya, ada 3. Yang pertama ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Berdasarkan namanya pasti sudah beda-beda banget ya. Kita bisa lihat dari yang pertama diagram batang, bentuknya itu tetap ada garisnya. Kalian pasti sudah belajar artikel juga sebelumnya ya. Dan di sini diagram batang itu ditunjukkan dengan adanya batang. Jadi ini dianggap sebagai batang. Nah, itu menampilkan bahwa ternyata data yang pertama itu kecil, jadi batanya kecil. Lalu ternyata data selanjutnya lebih besar nih, jadi batanya juga lebih tinggi, lebih besar. Dan selanjutnya yang paling terakhir itu berarti datanya
diagram garis nggak jauh beda, cuma yang membedakan adalah ketika ini batang, ini bentuknya garis. Jadi kalau misalnya dia naik, berarti datanya itu yang didapatkan besar. Kalau turun, menjadi kecil. Nah, yang terakhir yaitu diagram lingkaran, ya namanya juga diagram lingkaran ya. Bentuknya lingkaran, yang membedakan adalah dia itu ada berbeda warna, itu yang kecil warna hijau di atas itu berarti datanya kecil. Sedangkan yang putih ini berarti datanya besar. Seperti itu. Sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Berarti paham ya? Mau langsung lanjut ke soalnya. Boleh. Nah, jadi untuk kali ini kita akan fokus ke diagram batang, ya. Diagram batang adalah gambar yang menggunakan batang atau persegi panjang untuk menunjukkan tugas seseorang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, next. Sekarang kita akan lanjut ke LKPD. Masing-masing dari kalian akan mendapat satu. Ya. Nah, untuk LKPD-nya nanti kita akan menggunakan aktivitas 1 bersama-sama. Nanti juga saya akan berikan instruksi. Untuk sekarang mau dibaca dengan teliti supaya nanti bisa berpaham dengan pertanyaannya. Yang kasih waktu sekitar 10 menit. Lihat-lihat. Oke, sudah 1 menit ya. Sudah dibaca? Sudah dicek ya? Nah, jadi untuk aktivitas 1 ini kalau dilihat memang banyak ya, kok banyak pertanyaannya. Nah, tapi kalau diperhatikan itu ada bagian harus diagram lingkaran. Jadi itu tidak akan kita bahas hari ini. Ya, jadi kita akan fokus sampai di nomor 3, yaitu sampai membuat diagram lingkaran. Nah, untuk aktivitas 1, di aktivitas 1 ini ada konteks namanya merek sepatu siswa kelas bersuka. Mungkin saya mau minta tolong sama Nanti ya untuk membaca narasi. Sepatu siswa tujuan. Setelah minggu ujian selesai, SMPN 1 SD melaksanakan kelas atau kegiatan akhir sekolah yang diikuti oleh seluruh siswa. Bertepatan dengan hari tersebut, semua siswa diwajibkan menggunakan pakaian olahraga sesuai angkatan dan menggunakan sepatu berkali. Sang ketua kelas 9 dapat dalam memeriksa semua perlengkapan teman-temannya. Bahkan mendapati bahwa teman-temannya menggunakan merek sepatu yang berbeda-beda. Kemudian dan kasih tahunya bahkan mulai menjadi tahu apa saja yang mereka gunakan. Kemudian bahkan mendapati data sebagai berikut. Nike 10 orang, Adidas 8 orang, Converse 5 orang, Vans 4 orang, dan Nike. Oke, terima kasih. Nah, jadi sudah paham sama narasinya semuanya? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Berdasarkan data yang didapat, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Ada berapa siswa di dalam kelas tersebut? 2A. Kira-kira ada yang tahu bagaimana jawabannya? Oke. Berarti caranya bagaimana? Dengan menggunakan seluruh materi. Oke. Jadi pertama-tama saya tulis terlebih dahulu ya, supaya kita tidak lupa nanti semuanya. Jadi kita sudah dapat tadi seperti yang sudah kita jawab lagi. Nike-nya ada 10, Adidas-nya 8, Converse-nya 5, Vans-nya 4, dan Nike-nya 3. Sehingga kalau kita total untuk jawaban nomor 1 yaitu 30 siswa. Nah, ini kalian bisa langsung isi di LKPD-nya sekalian ya.
Oke, betul. Jadi untuk membuat jawabannya adalah kategori karena berpaku pada benda. Jadi sudah paham betul ya perbedaan data nulik dan kategorik. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan? Oke, aman ya. Kita dengar semua. Selanjutnya kita move ke nomor 3. Mungkin ini kita tolong ke HP untuk dibaca ya. Soal sama petunjuk. Nomor 3, bagaimana bentuk diagram katanya? Bentuknya adalah A. Buatlah garis bawah dengan simbol S dan D. Berikan nama untuk sumbernya. B. Bagi garis bawah koordinat menjadi beberapa bagian sesuai dengan nominal yang kalian miliki. C. Tarik garis sesuai dengan banyaknya pengguna yang separuh. Buat menjadi persediaannya. E. Diagram padang sudah jadi. Periksa kembali. Oke, jadi setelah dibaca instruksinya akan jadi lebih jelas ya. Nah, sekarang kita akan bikin diagram batangnya bersama. Mungkin bisa disiapkan penggarisnya dan sesuai. Sudah semua? Oke, jadi sesuai dengan instruksi pertama, yaitu kita membuat garis koordinat dengan sumbu X dan Y. Kelihatannya? Bentar ya. Untuk nomor 2 saya hapus ya, karena sudah. Pertama-tama kita bikin sumbu X-nya atau sumbu Y-nya Y dulu nggak apa-apa, X dulu nggak apa-apa. Semuanya biasanya yang kalian mau. Usahakan lurus ya teman-teman. Oke. Ini jangan lupa untuk berikan namanya ya. Ini ada sumbu D dan ada sumbu X. Ini. Sudah semua? Oke. Lalu untuk step kedua, yaitu kita membentuk garis koordinatnya menjadi beberapa bagian. Itu yang biasanya kalian membuat garis seperti ini ya. Nah, itu harus sama semua ya, antar angkanya baik di Y maupun di X. Kalian terserah nanti mau dibagi menjadi berapa. Kalau di sini saya bagi menjadi 5. Jangan lupa ditulis angkanya ya.
mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih kok garisnya harus sama, supaya nanti waktu digambar diagram datanya terlihatnya bagus. Karena nanti kalau misalnya berbeda nanti dia akan miring, dongkrak dan lain-lain. Sudah semua? Oke. Selanjutnya di petunjuk nomor 3 yaitu tarik garis sesuai dengan banyaknya bola tiap sepatu. Maksudnya seperti apa? Ini kan naik kita tahunya 10 ya. Jadi kita nanti akan tarik ke 10 seperti ini. Jadi harus sama. Ini kita tarik. Yang membentuk kotak seperti ini. Seperti panjang. Nanti kita tutup. Ini biasanya ada garis-garis untuk mempermudah kalian jadi tidak salah seperti itu. Itu juga jalannya terus semua. Ini nomor 2. Di sini saya berikan contoh untuk 3 sepatu, yang 2-nya kalian coba ya. Jadi kalau mereka sudah selesai, pada biasanya itu nanti akan diarsir supaya terlihat bentuk batang itu lebih terlihat. Karena kalau seperti ini kan terkadang gitu ya samar, atau biasanya ada yang pakai alat warna seperti pen warna atau spidol, jadi lebih kelihatan. Biasanya warnanya ada yang beda-beda, ada yang disamakan, dan juga frekuensi. Akhirnya menarik apakah gambarnya sama semua atau ada yang beda? Di sini kan kita ternyata mendapatkan ternyata semakin menurun ya. Nah, apakah ada yang berbeda? Mungkin dari penempatannya atau dari ininya yang berbeda? Semua? Sudah semua ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi ini sudah benar, sudah diperiksa. Jadi kita harus bikin serapi dari sini supaya diagramnya itu. Nah, di sini saya membuka salah satu untuk maju presentasi. Jadi dijelaskan kembali dari masa 1 sampai 3 tadi. Zaki mungkin ya, bisa menunjukkan.
siswa dalam kelas tersebut. Ada 30 siswa. Cara menghitunnya adalah dengan menggunakan semua jenis sepatu, semua spek sepatu dengan satu agar ketemu hasilnya itu 30 siswa. Apa jenis data yang digunakan? Nomor 2. Apa jenis data yang digunakan? Karena data yang digunakan adalah kategori, jadi dapat dipastikan kalau jawabannya adalah kategori. Iya. Bagaimana bentuk diagram batannya? Diagram batang dimulai dari garis naiki dengan jumlah 10 yaitu paling tinggi, lalu dilanjutkan dengan merek Adidas yang lebih rendah daripada garis naiki karena jumlahnya ada 8. Lalu dilanjutkan dengan Converse yang hanya memiliki 5 pengguna, dilanjutkan dengan Vans dengan 4 pengguna, lalu terakhir dengan Reebok yang memiliki 3 pengguna. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Menurut Davi, yang paling susah di mana? Nomor 3. Nomor 3 karena menggambar ya? Ya. Harus butuh waktu yang cukup lama ya? Ya. Terima kasih, boleh diteruskan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu diagram, jenisnya ada apa, terus data itu apa, dan kita sudah sampai bisa nih, kita udah bisa menggambar yang namanya diagram data. Oke, kita harus suatu pencapaian yang sangat bagus ya. Oke, nah tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau kita juga akan belajar tentang diagram lingkaran, tapi ada di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas diagram lingkaran. Nah, untuk dari itu kalian bisa buka di halaman selanjutnya setelah lingkaran, halaman terakhir. Nah, itu ada pertanyaan, ya, namanya latihan. Di situ kalian diminta untuk mencari data. Jadi kalau tadi di sini sudah diberikan datanya, di sana nanti kalian perlu mencari data sendiri. Terserah kalian mau pakai bisa jenis kelamin, mau pakai merek baju dan lain-lain. Nanti kalian tulis datanya topiknya apa, misalnya jenis kelamin. Lalu jenis datanya apa, jelaskan alasannya ya. Lalu tulislah data yang kamu perlukan seperti ini tadi, ya, tulis satu persatu supaya rinci. Dan nomor 4 buatlah dalam bentuk diagram data. Untuk diagram lingkaran sampai diagram data saja. Karena diagram lingkaran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, jangan lupa pelajari kembali dan semoga mendapat nilai yang bagus untuk pelatihannya. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat baik. Tadi kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.